Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita ngopi lagi sekarang ya. Kita muludan sekarang. Kopi M. Ya. Ngobrol tentang Islam M. Muludan. Ya. Kita muludan sekarang. Maulid. Kalau Maulid itu hari di mana seseorang dilahirkan. Kalau Maulud itu adalah bayi yang dilahirkan. Jadi kalau Maulid harinya, kalau Maulud bayinya. Nah kemudian kita mengenal dengan kalimat Kullu mauludin, setiap bayi, setiap yang dilahirkan. Kullu maulidin yuladuna al-fitrah, lahir dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan suci, lahir dalam keadaan Islam yang dibawa oleh alam itu sendiri. Ya, di antara ayat-ayat kauniyah, di antaranya yang bayi lahir, gitu. Nah kemudian Maulid Nabi, ya, Maulid Nabi berarti adalah Maulid Nabi berarti ya hari kelahiran seorang Nabi, ya. Nabi Adam, Idris, Hud, sampai Muhammad itu ada Maulid. Tapi kalau bicara tentang spesifik Maulid Nabi Muhammad, ya berarti itu kelahiran tentang Nabi Muhammad. Ya, biasa kalau di acara Maulid itu yang diceritakan tentang siapa paman Nabi, ya, siapa ibu Nabi, ya, siapa kakek Nabi yang menyusui Nabi, itu dikenalkan, ya. Banyak juga kita temukan di syair-syair, orang-orang waktu itu yang bercerita tentang biografi seorang Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah kemudian ya pakar mencari keterangan tentang Maulid. Ya tidak ada tentang Maulid ini pada zaman Nabi Muhammad, karena konteksnya memperingati ya, hari lahirnya Nabi Muhammad, untuk supaya orang kembali diingatkan dengan kerasulan Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad, ya, akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Ya nggak ada ya, ketika nabinya ada nggak mesti diperingati, karena orang-orang waktu itu yang ngelihat Nabi, jadi ngelihat itu kan udah praktis, lebih dari ingat. Ya kalau leluconnya ya, kalau sebelum lahirnya Nabi Muhammad ya nggak ada hari kelahiran Nabi Muhammad, ya. Kalau sebelum lahir ya gimana mau memperingati, lahir juga belum kan gitu. Nah, ketika Nabi Muhammad ada, tidak ada acara hari kelahiran Nabi Muhammad, ya, karena kalimatnya memperingati, untuk mengingatkan semua orang, semua manusia kepada kerasulan Nabi Muhammad. Ya, zaman Nabi tidak ada, karena zaman Nabi orang seluruhnya ingat dengan kerasulan. Orangnya terlihat kok, ya, terlihat orangnya. Zaman sahabat tidak ada kalimat memperingati, karena zaman sahabat itu orang itu begitu hebat akhlaknya, ya, mengacu kepada Nabi Muhammad. Zaman sahabat, tabi'inat, orang masih menghidupkan keislaman yang dibawakan oleh seorang Nabi Muhammad, ya, atas perintah Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Artinya apa? Orang-orang waktu itu ingat dengan nilai-nilai keislaman, ingat dengan nilai-nilai kerasulan Nabi Muhammad, gitu. Jadi tidak mesti diingatkan karena posisinya udah ingat. Nah baru ya tahun 230 Hijriah, jadi 230 tahun lampau, ya, 230 Hijriah,
artinya udah 200 tahun Nabi wafat. Mungkin berpikir satu komunitas batiniah, ya, satu komunitas batiniah. Kemudian di situ ada Bani Fatimiyah, ya, Bani Fatimiyah, dia merespon ini orang sudah lupa, ya, dengan kerasulan Nabi Muhammad. Ini orang sudah lupa dengan akhlak-akhlak kul karimah yang dibawakan oleh Nabi. Nah, mungkin disitulah mulai berpikir ada baiknya mungkin, ya, dirayakan kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu komunitas batiniah. Di situ ada Bani Fatimiyah. 230 Masehi, artinya udah 200 tahun Nabi wafat. Nah, kemudian juga ada banyak tulisan tentang Gubernur Malik Muzaffar. Nah, ini memecahkan rekor, ya. Gubernur Malik Muzaffar itu merayakan maulid terbesar. Di situ tulisannya ribuan ekor unta, ribuan ekor kambing, ya, puluhan ribu makanan-makanan ringan disediakan untuk umat, ya. Kemudian diundanglah alim ulama, ustadz-ustadz, gitu kan, kepala-kepala suku diundang untuk diingatkan dengan kerasulan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga diteruskan spirit maulid ini oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Salahuddin Al-Ayyubi itu sangat dikenal di kalangan umat Islam, ya, membebaskan Palestina dari cengkeraman orang-orang Rom, orang-orang di luar Islam. Nah, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi juga mengadopsi, ya, kelahiran Nabi Isa. Kemudian juga meneruskan budaya maulid. Dia merayakan maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, jadi spiritnya dari maulid itu orang diingatkan dengan kerasulan Nabi Muhammad, ya. Kemudian dibacakanlah di situ biografi Nabi Muhammad. Jadi sejak lahir sampai perjalanan dewasa, sampai diangkat jadi nabi dan rasul, sampai wafatnya dibacakan di situ, ya, diperingati. Kemudian juga para puitisi, para penyair itu menulis tentang perjalanan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, semua diingatkan dengan itu. Nah, ya gitu. Kemudian sekarang kita di sini di Indonesia, ya, ada yang merayakan dengan maulid, ada juga yang tidak, ya. Ada juga yang tidak. Ya, yang satu alasannya dari zaman Nabi Muhammad, kemudian para sahabat tabi'in nggak pernah Nabi merayakan itu, gitu kan. Kemudian yang merayakan ya alasannya untuk menghidupkan spirit kenabian Nabi Muhammad, untuk diingatkan kepada seluruh bahwa ini adalah sosok Nabi yang mesti diikuti, begitu. Ya, terlepas dari merayakan atau tidak, ya, kita melihat spirit maulid ini luar biasa, ya, spiritnya luar biasa, menjadi pelecut, menjadi pengingat, menjadi starter untuk kebangkitan umat Islam di situ. Nah, kemudian ternyata, ya, Malik Muzaffar di Irbil, dia kan mengadakan maulid itu dengan kekayaan gubernurnya, kemudian melayani semua masyarakat yang datang, ya, disediakan makanan segala macam. Kemudian di situ juga para ustadz, ya, mungkin para habaib, ya, para ilmuwan menerangkan tentang kerasulan Nabi Muhammad, gitu. Dan di sini juga kita jangan, ya,
Jangan sampai menyusahkan. Gini kan suka ada kita di kampung-kampung sampai orang-orang yang nggak punya dimintai sumbangan buat maulid itu nggak usah ya. Kalau ada ya buat orang yang nanggung, orang kaya gitu sebut, pejabat nanggung. Justru kan contohnya begitu. Raja Muzaffar itu mengundang, kemudian memberikan pelayanan, ya, memberikan makanan segala macam. Jadi sebaiknya ya tidak dipunguti biaya untuk itu. Ya, sebaiknya ada orang yang menanggung, orang kaya, untuk melayani orang-orang yang datang, gitu ya. Nah seperti tadi Raja Muzaffar ya, ribuan unta dipotong, ribuan kambing dipotong untuk merayakan maulid gitu. Tidak mesti jadi polemik. Nah ini kita yang nggak senangnya kalau di kalangan umat Islam jadi polemik, nggak mesti jadi polemik ya. Jadi setiap kita umat Muslim itu memanifestasikan kecintaan kita terhadap Rasul dalam bentuk rupa yang berbeda. Ya itu juga perayaan itu ya bagian dari kecintaan kepada Rasul. Dan orang yang merayakan pun dia tuh cinta kepada Rasul dalam bentuk yang lain. Nah kemudian banyak komunitas-komunitas pengajian ya yang mengambil spirit maulid itu dibawa ke mingguan. Karena konon kabarnya kan yang menjadi landasan itu bahwa kenapa Nabi saum hari Senin? Itu kan katanya hari kelahiran Nabi ya. Senin 12 Rabiul Awal itu kelahiran Nabi. Makanya Nabi itu saum pada hari Senin. Jadi kalau setiap Nabi itu saum hari Senin, artinya seminggu sekali harus diadakan maulid. Gitu. Harus diadakan pengajian. Ya. Pengajian itu kan ngambil sumber-sumber yang mau dimaterikan itu dari Quran, dari Sunnah. Hulukun Nabi Quran, kan? Perkataan Nabi itu Sunnah, ya. Perilaku Nabi itu Sunnah. Kemudian pembiaran yang oleh Nabi itu pun Sunnah, ya kan? Berarti ada Sunnah kauliyah yang dikatakan Nabi. Kemudian ada Sunnah perilaku. Ada Sunnah juga yang menjadi Sunnah yang pembiaran. Jadi seperti Bilal azan, ya. Ide Bilal. Cuman Nabi membiarkan itu dan sekarang menjadi aturan gitu. Nah kemudian kita spirit maulid pun ya tidak kita ujug-ujug mengatakan bid'ah, tidak. Kalau tidak ada yang menghukumi sunnah apa wajib, ya berarti tidak beralasan orang yang mengatakan bid'ah. Kalau kita mau lihat spirit, ternyata maulid itu luar biasa. Ya, ya dengan catatan tidak menyusahkan umat. Ya. Kemudian di acara maulid itu benar-benar mengingatkan manusia kepada kerasulan Nabi Muhammad. Ya. Sejak dia lahir, ya. Kemudian kerasulan Nabi Muhammad. Nah kemudian kita juga harus tajam melihat ini. Kenapa Nabi tidak memerintahkan maulid ketika Nabi ada. Ya. Nabi hanya saum hari Senin. Ya artinya itu tidak ada perintah dari lisan Nabi untuk merayakan hari kelahiran. Nah kemudian kan orang berpikir ketika Nabi Muhammad lahir itu belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Baru diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu umur 40 tahun di Gua Hira ya. Nah, tapi salah juga ya, kurang tepat juga ketika orang ada yang mengatakan terakhir itu ada seorang ustadz mengatakan bahwa maulid itu sama merayakan orang yang lahir dalam keadaan sesat. Itu kurang tepat, kurang lengkap dia berpikirnya ya. Jangankan seorang nabi ya, manusia biasa saja lintas agama, ya, lintas keyakinan. Ketika dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladun al fitrah.
Ya, setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam. Ya, dengan kalimat wa wajadaka dhalan, aku mendapatimu dalam keadaan sesat, fahada, lalu aku beri petunjuk. Ya, si Ustadz itu bilang katanya merayakan hari kesesatan, tidak. Ya. Jangan seorang nabi. Ya. Manusia biasa saja dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Apalagi seorang nabi. Alam yajid kayatiman fa'awa. Aku mendapatimu dalam keadaan yatim, fa'awa, dan aku melindungi. Yang jelas ya. Ketika Nabi Muhammad masih kecil, ya, belum diangkat menjadi nabi dan rasul, Allah melindungi. Alam yajid kayatiman fa'awa. Aku mendapatimu dalam keadaan yatim, fa'awa, dan aku melindungi. Wa wajadaka dhalan, dan aku mendapatimu dalam keadaan dolan. Arti sesungguhnya dolan itu sesat. Tapi untuk seorang al-amin bukan sesat. Tapi wa wajadaka dhalan, aku mendapatimu dalam keadaan bingung. Bingung. Karena dia jujur dengan dirinya dan dia nggak pernah masuk ke ranah-ranah jahiliyah. Mabuk, judi, ya. Kemudian apalagi zina, tidak. Ya. Seorang calon nabi itu terjaga dari perbuatan-perbuatan itu tadi, yang nista. Kemudian wa wajadaka dhalan. Allah mendapati seorang calon rasul dalam keadaan dolan, bingung. Fahada, lalu aku beri petunjuk. Di mana itu? Pertama diberi petunjuk di Gua Hira dengan 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Ya. Koran kabarnya sampai 3 kali. Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Ya, bukan dalam bentuk catatan. Suruh dibaca. Nah, sebagian pakar menyebutkan suruh membaca situasi dan kondisi. Suruh membaca keadaan jiwa yang fitrah. Seluruhnya dibaca. Melihat fenomena sosial, melihat fenomena kejiwaan yang menjadikan dia bingung. Fahada. Lalu diberikanlah ayat Al-Alaq itu 5 ayat. Ya. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Atas nama Rabbmu yang menciptakan. Nah, jadi dari sejak itu Nabi Muhammad mensosialisasi 5 ayat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ahad, ya. Dia sosialisasi dengan 5 ayat itu. Dan sekaligus di situ pengangkatan seorang Muhammad bin Abdullah menjadi Muhammad Rasulullah. Diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul. Jadi kalau umur Nabi nikah umur 25 tahun, ya. Siti Khadijah itu nikah dengan Muhammad bin Abdullah itu 15 tahun. Kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya, umur 40 tahun. Kemudian Khadijah wafat ketika Nabi umur 50 tahun. Berarti kaitkan dengan kerasulan, ya. Ya, Siti Khadijah nikah dengan seorang Muhammad Rasulullah, kebersamaannya 10 tahun. Ya. 25 tahun Khadijah nikah dengan Muhammad bin Abdullah. Kemudian 40 tahun berarti posisi Khadijah bersama dengan Rasul itu 10 tahun. Ya, diangkat menjadi Nabi dan Rasulnya umur 40 tahun. 50 tahun kemudian, ya, Khadijah meninggal, gitu, ya. Jadi ada juga yang mengatakan sesungguhnya Maulid itu bisa ditambah atau digeser menjadi ketika diangkatnya menjadi Rasul. Disitulah pertama kerasulan. Disitulah pertama orang harus mulai mencontoh seorang Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad.
Karena dia ini dikatakan kul inama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku ada hanya basar seperti kalian, yuha ilayya. Wahyulah yang membedakan. Nah, jadi kemudian dari lisan Nabi banyak dikatakan ikuti wahyu, ikuti wahyu, ikuti wahyu. Gitu kira-kira. Tapi ini yang pesan kita ya, yang melihat fenomena sosial orang Islam nggak perlulah antara yang memperingati dengan yang tidak, sama-sama cinta. Kemudian manifestasi dari kecintaan itu diwujudkan dalam bentuk yang berbeda. Tapi dua-duanya yang paling penting ya, sesuai dengan pesan Nabi, inama bu'istum liutamima limakarimal akhlak. Akhlak Rasul setiap hari sampai mati itu. Inama bu'istum liutamima limakarimal akhlak. Ya. Itu aja sementara ya mauludan kita. Semoga Allah memaafkan kita semua, ya, kita semua, terutama saya ini yang ngomong, dan semoga Allah menyebarkan hidayahnya, insya Allah. Semoga Islam ini jaya di muka bumi. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cengekan, ayo cengekan. Kalian emang. Wow. Nah, Jepangna. Oh, hidung. Coklat kita tinggalin hidung, coklat tuh, tinggal itu, nges, beres tinggal itu. Assalamualaikum.